warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Cahyani Putri, NIM 20.01.05.01.0053 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis mengenai pengantar ilmu ekonomi makro. Ekonomi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan, yang mana jika digabungkan dapat diartikan sebagai pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Contohnya pengelolaan sistem administratif. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kemudian ilmu ekonomi sendiri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Fungsi ilmu ekonomi ini adalah untuk mengkaji kondisi perekonomian suatu tempat atau daerah tertentu, misalnya perekonomian Indonesia pada era Orde Baru. Kemudian yang kedua yaitu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Ilmu ekonomi terapan bersifat praktis, artinya dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Contohnya ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi ini digunakan untuk pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, serta melakukan analisis dengan menggunakan faktor atau kajian ekonomi pembangunan. Kemudian yang ketiga ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Kemudian ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam lingkup yang terbatas. Contohnya perekonomian dalam suatu desa. Kemudian ilmu ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar, atau bisa dikatakan dalam lingkup yang lebih luas. Contohnya perekonomian dalam sebuah negara. Kemudian perbedaan ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama dari ketenagakerjaan. Ekonomi mikro, kebutuhan tenaga kerja dalam suatu perusahaan, sedangkan ekonomi makro, kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu konsumsi. Ekonomi mikro itu konsumsinya untuk individu, sedangkan ekonomi makro untuk konsumsi negara. Kemudian yang ketiga yaitu produksi. Ekonomi makro jumlah produksi dalam suatu perusahaan tertentu, sedangkan ekonomi makro jumlah produksinya secara nasional. Kemudian jika dilihat dari harganya, jika di dalam ekonomi mikro, harga setiap barang atau jasa tersebut yang dihitung. Sedangkan ekonomi makro, harga barang atau jasa secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.